Kalau kita mau ngomongin jalan raya, khususnya jalur yang selalu dilewatin oleh banyak truk-truk barang, di Indonesia sendiri kita sudah pasti tahu dan gak asing lagi dengan yang namanya pungutan liar atau pungli. Dan biasanya untuk pungli ini dilakukan oleh beberapa oknum dari oknum ormas, oknum preman setempat, bahkan sampai oknum polisi, pamung praja itu sendiri. Tapi karena fenomena ini sudah terjadi sejak dulu, makanya sopir truk sudah terbiasa dengan keberadaan orang-orang yang berdiri di pos bayangan dan berseragam tidak resmi ini. Para pelaku pungli ini mereka menadah tangan dan selalu meminta uang jalan kepada supir truk yang mau lewat jalan itu. Dan biasanya kalau supir truk nggak mau ngasih uang jalan, para pelaku pungli akan menahan truk barang itu dan nggak ngebolehin truk barangnya lewat jalan itu. Bahkan yang paling parah biasanya truk akan dirusak oleh para pelaku pungli ini. Dari ngerusak kaca spion truk sampai yang paling parah kaca depan truk bisa juga dipecahin sama para pelaku pungli ini. Sangat brutal banget dah pokoknya para pungli ini. Dan untuk biaya pungli ini harganya bisa beda-beda tergantung daerah yang mau dilewati. Jenis barang yang dibawa juga mempengaruhi biaya pungli. Bahkan ada juga dari faktor seberapa galak si penarik pungli. Jadi ya semakin galak penarik pungli, otomatis harga yang ditetapkan juga semakin mahal. Namun di tengah dominasi dan kekuasaan tak resmi para pungli ini, ada satu nama truk barang yang membuat mereka segan untuk menarik pungli ke truk ini. Truk apa itu? Ya, truk ini adalah truk gudang garam. Ini bukan merek truk ya, tapi truk milik gudang garam. Lalu apa yang membuat truk-truk gudang garam ini memiliki keamanan yang begitu bagus sampai ditakutin sama para pungli jalanan? Jadi fenomena pungli jalan bukanlah hal yang baru. Ini adalah bagian sistem yang lahir dari lemahnya pengawasan, kebutuhan ekonomi, dan kebiasaan yang dibentuk selama bertahun-tahun. Bahkan di banyak daerah, pungli menjadi bagian dari biaya operasional yang harus diperhitungkan supir dan perusahaan ekspedisi agar truk barangnya bisa selamat sampai tujuan. Dan untuk modusnya juga beragam, mulai dari keamanan, biaya parkir gak resmi, sampai klaim wilayah yang mau dilewatin oleh truk-truk barang itu sendiri. Namun dari sekian banyak truk yang melintas, truk-truk gudang garam seringkali lolos tanpa harus mengeluarkan duit sedikit pun. Gak hanya itu aja, kadang keberadaan truk gudang garam bisa membuat para pemungut pungli menyingkir dulu sampai truk itu lewat dan menjauh. Keren banget ya truk gudang garam ini. Tapi sebelum lebih jauh, sebenarnya siapa sih perusahaan gudang garam ini? Jadi yang belum tahu, terutama bagi kalian yang bukan perokok, Gudang Garam ini adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berbasis di Kediri, Jawa Timur. Dan perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1958 sampai saat ini. Dengan skala distribusi nasional, mereka memiliki jaringan logistik yang luas dan armada truk yang salah satu terbesar di Indonesia. Menariknya di sini adalah, karena ini pabrikan rokok, seharusnya yang dibawa itu adalah tembakau. Tapi banyak yang bilang kalau truk Gudang Garam ini mengangkut emas. Tapi bagaimana mungkin pabrikan rokok bisa ngangkut emas di truknya? Jadi emas yang di sini itu hanya sebuah simbolis, bukan berarti truk gudang garam membawa emas batangan beneran. Tapi kenapa muatan rokok bisa dibilang kayak ngebawa emas? Jadi buatan truk mereka adalah barang berharga bernilai miliaran rupiah sekali jalan. Bayangin aja, satu dus rokok aja bisa bernilai jutaan rupiah. Apalagi ini diisi satu muatan full truk gudang garam. Pasti muatan itu berharga sampai miliaran rupiah. Maka dari itu, keamanan adalah prioritas mutlak untuk truk gudang garam ini. Dan untuk truk-truk gudang garam ini sering banget diiringin oleh mobil-mobil pengawalan setiap melintas jalan raya. Pengawalan ini bukan cuma sekedar simbol pengamanan aja, tapi mereka benar-benar berfungsi sebagai pelindung aktif, lengkap dengan personel yang terlatih. Bahkan ada yang berasal dari latar belakang militer atau keamanan profesional. Ditambah nggak kayak truk ekspedisi biasa yang hanya mengandalkan supir dan kenek aja. Truk gudang garam memiliki sistem keamanan berlapis, seperti pengawalan bersenjata, dan juga mereka memiliki komunikasi langsung ke pusat dan dapat meminta bantuan jika terjadi gangguan saat perjalanan. Selain itu, GPS dan pelacakan real-time seluruh armada truk juga diawasi menggunakan sistem pelacakan yang berbasis GPS. Setiap pemberhentian, rute, dan waktu tempuh juga dipantau langsung oleh pengawasan pusat. Jika ada satu hal yang ganjal saat perjalanan, petugas pusat langsung menanyakan tentang apa yang terjadi di lokasi secara real time. Dan juga para supir truk gudang garam menjalani pelatihan khusus dan diwajibkan mengikuti SOP yang sangat ketat dari perusahaan. Para supir truk juga nggak boleh berhenti sembarangan saat mengantar muatan. Dan juga mereka nggak diizinin membuka muatan sembarangan sebelum sampai di lokasi yang ditentukan. Karena semuanya udah dibuat secara terstruktur, disiplin, dan teratur. Dengan adanya hal tersebut, para pelaku pungli tentu aja pasti akan takut.
Karena para pungli takut dengan truk gudang garam ini, biasanya para pelaku pungli udah ngenalin banget truk gudang garam dari kejauhan. Yang mana bodi truk gudang garam memiliki ciri khas tersendiri, warna yang mencolok, dan logo yang udah dikenali bagi para pungli. Dan ketika mereka melihat kendaraan pengawal yang ada di bagian depan truk, kebanyakan dari para pelaku pungli ini hanya diam dan gak akan berani mencoba buat ngeberhentiin truk gudang garam ini. Apalagi kalau mereka mencoba untuk melakukan pungli kepada truk gudang garam. Yang ada mereka bisa didor oleh para petugas keamanan. Tapi ada satu pertanyaan menarik lagi di sini. Apa semuanya ini beneran kejadian di lapangan? Apa semua ini cuma cerita dari mulut ke mulut dan jadi mitos masyarakat aja? Jadi kejadian-kejadian ini emang benar-benar terbukti begitu adanya. Karena banyak supir truk dari perusahaan lain yang mengaku menyaksikan langsung bagaimana para preman pungli tiba-tiba menjadi jinak ketika truk gudang garam melintas di depan mereka. Kita bisa lihat contoh di jalur Pantura, yang mana jalur Pantura ini terkenal banget akan rawan pungli, terutama di wilayah Subang, Cirebon, dan Demak. Biasanya truk-truk harus memperlambat laju mereka saat melintas di titik tertentu. Namun begitu rombongan truk gudang garam mendekat, preman-preman itu malah seakan sibuk dan gak mau hirauin truk gudang garam yang lewat. Bahkan ada yang melambaikan tangan ke supir truk, seolah-olah menyapa si supir truk saat melintas di depan mereka. Padahal setelah truk gudang garam lewat, mereka bisa memukul kaca, menahan kendaraan, atau merobek terpal truk lainnya. Makanya nggak heran kalau truk gudang garam ini benar-benar terbukti ampuh untuk melawan pungli di jalan raya. Tapi dengan hasil dan bukti di lapangan yang ada, di masa depan apakah truk ekspedisi lainnya bisa seperti truk gudang garam saat ini? Dan kalau emang semua truk ekspedisi bisa seperti truk gudang garam ini, semuanya akan berimbas menjadi lebih baik. Coba aja kalian bayangin jika pungli truk ini benar-benar udah nggak ada. Kita sebagai pengendara lain yang menggunakan jalan yang sama pasti memiliki efek yang baik juga. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa ini karena di saat truk yang mau dimintain pungli, biasanya truk itu akan melambat. Bahkan suka diberhentiin dulu sama para pungli. Yang mana hal ini biasanya akan membuat kemacetan yang panjang di jalur itu. Untuk kita pengendara mobil atau motor yang lewat jalur tersebut, pasti akan kena efek macetnya karena ada pungli truk tersebut. Makanya ya kebayang nggak kalau pungli udah nggak ada, pasti jalanan akan lancar tanpa ada hambatan truk yang diberhentiin sama para pungli. Ya kan? Jadi kesimpulannya, semua ini bukan hanya tentang soal rokok dan juga bukan soal perusahaan besar. Ini adalah soal ketegasan saat di jalan raya. Dan ini juga soal bagaimana sebuah institusi bisa memberi perlindungan nyata kepada pekerjanya. Sebesar apapun kekuasaan pungli di jalan, mereka tetap aja punya rasa takut ketika berhadapan dengan sistem yang rapih dan tidak bisa mereka sentuh saat di jalanan. Jadi ya ketika kalian melihat truk gudang garam melaju di jalanan dengan tenang dan tanpa gangguan, ketahuilah tentang satu hal ini, semua bukan kebetulan. Itu semua adalah hasil dari perencanaan, keamanan, dan keberanian untuk berkata tidak pada pungli di jalan raya. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.